Oke bro, sekarang kita coba lanjut ke olahraga terpopuler di dunia. Kita masuk ke dunia sepak bola yang ada di Belanda ya. Nah, secara historis sepak bola pertama kali diperkenalkan oleh seseorang orang Belanda yang bernama Pim Muller. Pim Muller ini pada tahun 1879 dia merupakan salah satu pendiri dari klub sepak bola tertua di Belanda, yaitu Koninklijke Haarlemse FC atau KHFC. Nah, itu merupakan klub tertua yang ada di Belanda dan mungkin Pim Muller juga dijadikan sebagai sosok penemu sepak bola di Belanda. Nah, Pim Muller. Sedangkan untuk si klub profesional yang tertua dan masih berlaga di Liga Belanda itu dipegang oleh Sparta Rotterdam. Di tahun 1888 dia sudah mendirikan klub profesional pertama ya. Beda dengan tadi si Koninklijke Haarlemse FC, karena Koninklijke Haarlemse FC ini merupakan klub amatir dan memiliki beberapa cabang olahraga ya. Nah, selain rugby, kemudian kriket, kemudian dan sepak bola nih tahun 1879. Hanya saja untuk klub profesional sepak bola pertama berada di tangan Sparta Rotterdam yang berada di Rotterdam. Lalu 10 tahun setelah pendirian klub tertua itu pada tahun 1879, pada tahun 1889 itu KNVB didirikan. KNVB ini semacam PSSI-nya dari Belanda ya. KNVB ini singkatan dari Koninklijke Nederlands Voetbal Bond atau Persatuan Sepak Bola Kerajaan Belanda. Kemudian dia juga join pada tahun 1904 sebagai founder dari FIFA, di samping dari Prancis, Belgia, Denmark, Spanyol, Swedia, dan Swiss. Mereka membentuk satu badan Liga Dunia dan disebut dengan FIFA pada tahun 1904 gitu. Untuk sepak bola profesional pertamanya dilaksanakan atau diselenggarakan pada tahun 1954, di mana ada namanya Dutch Professional Football Association atau yang di bahasa Belandanya menjadi Netherlands Beroeps Voetbal Bond atau NWVB. Itu tahun 1994 sudah mulai berjalan liga profesional pertama di Belanda. Tuh, kemudian tim nasional Belandanya sendiri disebut sebagai apa ya, Raja Tak Bermahkota lah ya, karena mereka sempat masuk ke final Piala Dunia selama 3 kali. Itu di tahun 74-78 zamannya Johan Cruyff, kemudian tahun 2010 terakhir di Afrika Selatan. Nah, disebut apa ya, Raja Tidak Bermahkota. Lalu sempat juga menjuarai Piala Eropa, itu satu tingkat di bawah Piala Dunia ya. Itu di tahun 1988 diselenggarakan di Jerman. Itu masih digawangi oleh yang terkenal oleh trio Belanda ya. Disebut itu ada Marco van Basten, kemudian ada Ruud Gullit, ada Frank Rijkaard, dan ada beberapa nama lah seperti Koeman juga di situ tahun 88. Lalu legenda dari sepak bola Belanda sendiri itu ada Johan Cruyff lah pasti. Johan Cruyff itu inisiator dari total footballnya Belanda di tahun 74-78 sehingga dia bisa membawa Belanda masuk ke final Piala Dunia 2 kali gitu. Nah, yang unik dari Johan Cruyff juga pada tahun 74-78 juga terkait si jersinya mungkin ya. Karena jersinya di mana si timnas Belandanya disponsori oleh Adidas, dia sendiri disponsori oleh Puma, sehingga dia harus menghilangkan satu garis di tangannya menjadi hanya 2, sehingga tidak mencerminkan bahwa dia disponsori Adidas. Karena persaingan antara Adidas dan Puma saat itu memang sangat kencang gitu ya. Nah, di mana si Johan Cruyff ini disponsori oleh Puma, dia harus melepaskan garisnya menjadi hanya 2 saja. Dibandingkan dengan teman-teman yang lainnya, mereka memakai 3 garis di lengannya dan di pahanya juga ya gitu. Itu hal unik dari Johan Cruyff. Bukan penemu ya, sebagai penerus kali ya, penerus dari total football yang diturunkan dari pelatihnya Rinus Michels ke Johan Cruyff dan nanti akan menjadi sumber inspirasi dari tiki-takanya di Barcelona itu gitu, Johan Cruyff. Selain itu juga ada pemain unik, pernah saya bahas juga di Weekend Vibes ya. Di Weekend Vibes itu namanya Simon Tahamata. Simon Tahamata ini salah satu pemain bagus di liganya, di Liga Belanda ya khususnya. Dia merupakan salah seorang pemain keturunan Maluku dan memiliki karir yang lumayan bagus di Ajax, kemudian di Standard Liège di Belgia, dan juga di Feyenoord Rotterdam. Gitu. Lanjut ke caps terbanyak yang dimiliki oleh pemain-pemain Belanda. Pertama itu ada Wesley Sneijder. Kemudian ada Edwin van der Sar dan Frank de Boer, itu pemilik caps terbanyak di timnas Belanda. Kemudian untuk gol terbanyaknya dia dimiliki oleh Robin van Persie, Memphis Depay, dan Klaas-Jan Huntelaar. Nah, mungkin yang masih bisa menyusul Robin van Persie, Memphis Depay kali ya, bisa beberapa laga ke depan bisa mengalahkan top skor dari timnas Belanda. Tuh, kemudian pelatih-pelatih terkenal yang dari Belanda siapa aja sih?
Saya catat ada beberapa yang terkenal. Pertama ada yang tadi Rinus Michels yang dari Ajax, penemu total football. Kemudian ada Rinus Israel, dia sebagai pelatih dari Feyenoord Rotterdam. Feyenoord Rotterdam ini ya salah satu rival terberatnya dari Ajax Amsterdam. Kemudian ada Wambertus van Marwijk. Nah, Wambertus van Marwijk ini yang membawa Belanda ke final Piala Dunia 2010. Kalau sebutan atau nama terkenal ya Bert van Marwijk lah ya gitu. Lalu ada Guus Hiddink. Guus Hiddink ini pernah sempat membawa Belanda. Kemudian yang terkenal sih mungkin Korea ya. Nah, dia membawa tim nasional Korea menjadi juara ketiga atau juara keempat di Piala Dunia 2002 di Korea dan Jepang gitu. Selain itu ada Johan Cruyff juga yang membawa Barcelona menang Piala Champions tahun 95. Dan ada Louis van Gaal. Louis van Gaal ini pelatih terakhir mereka di Piala Dunia dan juga sebagai pelatih Ajax tahun 95. Oke, sekarang berangkat ke klub-klub di Belanda ya, di liga-liga Belanda. Sebelum berangkat ke liga-liga, pertama untuk si Piala Belanda ini disebut dengan Piala Belanda ini semacam turnamen yang diikuti oleh beberapa klub yang ada di Liga Belanda dan memperebutkan Piala Belanda atau yang disebut KNVB Cup atau disebutnya apa ya, KNVB Beker gitu ya, KNVB Beker. Nah, kemudian untuk si semacam Charity Shield-nya di mana yang mempertemukan juara Liga Belanda dengan juara Piala KNVB ini disebut dengan Johan Cruyff Schaal atau Johan Cruyff Shield gitu. Nah, lalu untuk ya klub Belanda yang tercatat pernah menjuarai liga-liga Eropa itu antara lain pertama ada Feyenoord pertama di tahun 1970. Nah, dia harus mengalahkan Celtic tahun 70. Lalu PSV tahun 88 mengalahkan apa ya itu 88 teh Malmo itu kalau salah tuh. Lalu Ajax selain dia pernah menjuarai tahun 74-an atau 70-an lah ya di era Johan Cruyff, dia juga sempat juara di tahun 1995 yang dibawa oleh pelatih yang tadi saya sebutkan, pelatih Louis van Gaal, dengan berisi komposisi dari pemain muda Ajax yang lulusan dari akademi Ajax dan dengan pemain senior di zamannya, yaitu antara lain ada Frank Rijkaard, kemudian ada Vinnie George dan Danny Blind maksud saya. Kemudian untuk pemain-pemain kuncinya pada tahun 95 itu ya yang jelas ada De Boer bersaudara, Ronald and Frank, lalu ada siapa ya? Oh, Patrick Kluivert, lalu ada Edgar Davids, Clarence Seedorf. Ya, itulah ya orang yang ada di Ajax tahun 95 sebagai disebutnya the Golden Generation of Ajax tahun 1995. Gitu. Lalu untuk pemilik gelar terbanyak di Liga Belanda itu dipegang oleh Ajax Amsterdam yang menjuarai 36 kali. Lalu PSV di 24 kali, Feyenoord di 15 kali, dan ada satu catatan unik itu dimiliki oleh HVV Den Haag. Itu mereka juara 10 kali, hanya saja mereka saat ini bermain di Liga Amatir karena mereka sempat menjuarai atau merajai Liga Belanda di tahun 1920 ke bawah ya, tahun 1910 sampai 1920 mereka menjuarai 10 kali Liga Belanda. Nah, sekarang harus bermain di Liga Tweede kalau saya di kasta ketiga di Liga Belanda. Itulah HVV Den Haag. Tadi kan saya sempat bicara tentang pilarisasi atau pilarization atau verzuiling yang melakukan pemisahan struktur masyarakat di Belanda. Nah, hal ini pun mengakibatkan atau memberikan warna terhadap si Liga Belanda itu sendiri. Karena kalau misalnya kita bicara tentang struktur liga di Belanda, mereka ini terdiri dari 10 tingkatan liga, di mana 2 tingkatan teratas itu yang merupakan Eredivisie atau di bahasa Indonesia apa ya, divisi kehormatan, itu menempati struktur paling atas di piramida Liga Belanda. Kemudian ada Eerste Divisie atau First Division, itu menempati kasta kedua. Nah, ini merupakan sepak bola profesional. Nah, di bawah itu dia harus turun ke semi profesional league. Itu dihuni atau ditempati pertama oleh Tweede Divisie atau divisi kedua. Itu kasta ketiga tertinggi dari piramida, dan jika dia harus turun lagi dia harus berada di derde divisi atau divisi ketiga. Nah, divisi ketiga ini yang unik kenapa? Karena pada tadi saya sebutkan di Verzeiling tadi, itu merupakan terdiri dari pemisahan antara Sunday League dan Saturday League. Nah, di derde divisi ini dia mulai melakukan pemisahan 2 liga, di mana ada di dalam satu divisi derde divisi ini atau divisi ketiga ini dia harus menjalani dibagi lagi 2 menjadi derde Saturday dan derde Sunday, di mana ada klub-klub yang khusus berlaga di hari Sabtu dan klub-klub yang berlaga di hari Minggu. Nah, klub-klub ini biasanya memiliki sejarah atau memiliki latar belakang yang berbeda-beda antara si Liga Sunday dan Liga Saturday, di mana kalau Liga Saturday itu rata-rata mungkin klub-klub yang berbasis dari orang-orang Protestan, dan di Sunday mereka berbasis orang-orang Katolik atau sosialis dan liberal. Nah, itu di setiap tingkatannya dari mulai
nanti ke bawah antara Hoofdklasse, kemudian nanti di bawah ada Eerste, Tweede lagi, Derde, Vierde, sama Vijfde, atau 5 divisi terbawah itu kan sudah amatir. Nah, mereka ini dibagi lagi menjadi 2 liga, ya saya sebutkan tadi, antara Liga hari Sabtu atau Liga hari Minggu. Nah, itu salah satu sedikit catatan unik terkait Liga Belanda yang ada di negara Belanda dan merupakan warisan sejarah, mungkin warisan sejarah dari perlakuan atau pemberlakuan verzuiling pada zaman dulu. Itulah catatan dari si Liga Belanda tadi. Oke, kalau untuk si jumlah klubnya dari mulai strata paling atas atau 10 liga yang ada di Liga Belanda itu mungkin ada ratusan lah ya. Mulai dari orang profesionalnya, semi profesional sampai ke liga amatirnya mungkin ratusan. Nah, makanya kenapa grassroots football yang ada di Belanda itu sangat kental atau misalnya sangat baik lah ya untuk masalah pembinaan di usia dini atau di non profesional. Nah, mungkin mereka tidak akan kesulitan mencari bibit-bibit unggul untuk tim nasional mereka atau klub-klub di liga profesionalnya mereka gitu. Lanjut, saya mau bicara tentang Eredivisie aja ya langsung, karena kalau untuk ke bawah mungkin akan sedikit sulit, jadi saya akan menjelaskan yang sekarang berlaga di Eredivisie di Belanda. Mulai dari pertama dari nama klubnya, kemudian berasal dari kota apa, berdiri tahun berapa, berstadion di mana, kemudian nama aliasnya atau nama julukannya apa, dan pemain-pemain terkenalnya di satu klub itu. Mungkin ada sekitar 18 klub yang sekarang bermain di Eredivisie ya. Saya mulai dari Ajax, ya siapa yang tidak tahu lah Ajax Amsterdam ya. Mereka ini berasal dari kota Amsterdam, berdiri tahun 1900. Mereka sebelumnya menempati Stadion De Meer dan sekarang berstadion di Johan Cruijff Arena. Kalau dulu sih terkenal sebagai Amsterdam Arena gitu ya. Lalu julukannya sendiri ada The Golden Zonen atau The Son of God atau anak-anak dewa gitu. Karena mulai dari si logonya pun memang logo dari dewa Ajax gitu. Selain itu julukan lainnya adalah The Joden atau Yahudi, karena memang basicnya klub Ajax Amsterdam ini didirikan oleh imigran Yahudi yang bertempat di Amsterdam. Pemain-pemain yang terkenalnya ada Johan Cruijff jelas, kemudian De Boer bersaudara, dan hampir seluruh lulusan akademi dari Ajax. Nah, itu banyak banget yang bisa menghiasi liga-liga Belanda ataupun di klub di luar Belanda gitu. Lanjut ke AZ Alkmaar. Nah, AZ Alkmaar ini merupakan fusion atau apa ya, bergabungnya 2 klub. Nah, membentuk menjadi Alkmaar Zaanstreek atau Alkmaar dan sekitarnya lah ya. AZ itu berbasis di kota Alkmaar, berdiri tahun 1967, berstadion di Avas Stadium, kemudian memiliki julukan Kasboren atau Kasboren itu kas tuh keju, boren itu petani, jadi petani keju gitu, atau enggak pokoknya pengrajin keju lah ya di wilayah Alkmaar. Nah, untuk si pemainnya terkenalnya ada Munir El Hamdawi, itu pemain Maroko yang dulu lumayan gacor juga. Kemudian ada satu nama unik namanya Danny Lanzat. Nah, Danny Lanzat ini seorang pesepak bola yang memiliki keturunan atau berdarah Maluku. Danny Lanzat ini pernah membela Ajax, membela Feyenoord, membela AZ Alkmaar, dan dia juga terkenal di Wigan Athletic di Liga Inggris. Itu Danny Lanzat. Lanjut ke klub ketiga itu ada SC Cambuur. Nah, SC Cambuur ini berasal dari Leeuwarden di provinsi Friesland dan berdiri tahun 1964, memiliki stadion di Cambuur Stadium dan memiliki julukan namanya Geel Blauw. Geel Blauw itu Geel artinya yellow atau kuning, Blauw itu biru. Nah, jadi biru kuning karena memang kostumnya pun berwarna biru kuning. Nah, pemain yang terkenalnya antara lain Jaap Stam, bek yang kekar dan berbadan besar dan kasar ya, kalau main lumayan keras lah ya gitu. Kemudian selain itu ada namanya Stefano Lillipali. Nah, pasti tahu ya Stefano Lillipali itu yang sekarang bermain di Liga Indonesia. Dia itu memiliki keturunan darah Maluku juga dan sempat bermain di SC Cambuur dan sekarang sedang berkarya di Indonesia. Lanjut ke FC Emmen. FC Emmen ini berada di wilayah Drenthe, kalau salah di wilayah provinsi Drenthe, berhome base di Emmen, berdiri tahun 1925. Memiliki stadion namanya The Oude Meerdijk atau apa ya, The Old Meerdijk, dan memiliki julukan The Cannibals. Nah, pemain yang terkenalnya siapa? Ya, Sergio Van Dijk yang pernah buana di Belanda dan juga sempat bermain di Persib Bandung dan Australia di Brisbane Roar. Lanjut ke klub kelima, itu ada Excelsior Rotterdam. Excelsior Rotterdam ini berbasis di Rotterdam, berdiri 1902, memiliki stadion bersama Van Dongen dan De Roo.
lalu memiliki julukan itu namanya Rood Zwarten. Nah, Rood Zwarten itu kalau dipisah, Rood itu artinya merah, Zwarten itu artinya hitam atau merah hitam, karena memang kaosnya pun berwarna merah hitam. Pemain yang terkenalnya ada Nol van der Veen. Nol van der Veen ini kalau tercatat sebagai pemain masuk naturalisasi atau orang bule yang pernah main di Indonesia atau di timnas Indonesia. Dia berposisi sebagai kiper. Nah, itu namanya Arnold van de Veen. Selain itu ada Winston Bogarde. Winston Bogarde ini back tangguh di tahun 90 sampai 2000-an. Itu Winston Bogarde. Lanjut ke Feyenoord Rotterdam. Nah, Feyenoord Rotterdam ini salah satu klub, satu kota tadi dengan Sparta Rotterdam. Berdiri tahun 1908, memiliki home base di The Kuip. The Kuip ini artinya bowl atau mangkok ya. Jadi karena memang bentuk si stadionnya seperti mangkok ya, The Kuip. Kemudian nama julukannya ada The Trots van Zuid. The Trots van Zuid kalau kita artikan, The Trots itu pride, van of, Zuid itu selatan, jadi The Pride of South. Kenapa? Karena Rotterdam berada di selatan Holland atau Holland Selatan. Jadi kebanggaan orang-orang Holland Selatan adalah Rotterdam. Nah, pemain-pemain yang terkenalnya saya sebutkan, pertama ada Pierre van Hooijdonk, pemilik tendangan bebas terbaik di Belanda. Robin van Persie, pemilik gol terbanyak di Belanda. Kemudian ada tadi Simon Tahamata dan tidak lupa Johan Cruyff. Nah, kenapa Johan Cruyff masuk lagi ke Feyenoord Rotterdam? Karena pada di penghujung karir Johan Cruyff, dia sempat membela Feyenoord Rotterdam. Sebenarnya Johan Cruyff ini marah karena tidak diperpanjang kontraknya oleh Ajax Amsterdam dan dia sengaja untuk menandatangani kontrak dengan klub musuhnya dari Ajax Amsterdam, yaitu Feyenoord Rotterdam, dan berhasil menjuarai Liga Belanda. Nah, itulah salah satu catatan unik lagi dari Johan Cruyff. Lanjut ke klub Fortuna Sittard. Nah, Fortuna Sittard ini jelas memiliki home base di Sittard, di daerah dekat perbatasan Jerman. Berdiri tahun 1968, memiliki stadion Fortuna Sittard Stadion, dan memiliki julukan adalah Fortuna atau Dewi Fortuna, karena memang lambangnya pun Dewi Fortuna gitu ya, Dewi Fortuna. Dan pemain yang terkenalnya adalah Fernando Ricksen ya. Fernando Ricksen ini pernah membela Rangers, kalau nggak salah sudah meninggal di beberapa tahun kemarin. Lalu ada Mark van Bommel. Mark van Bommel ini menjadi kaptennya dari PSV waktu zaman tahun 2000-an lah ya. Sempat menjadi tulang punggungnya Barcelona juga, dan juga tulang punggung dari si timnas Belanda. Lanjut ke Go Ahead Eagles. Nah, Go Ahead Eagles ini memiliki home base di kota Deventer. Nah, Deventer ini ada di wilayah IJsselmeer. Kalau IJsselmeer di wilayah selatan bagian timur, itu dekat dengan perbatasan Jerman. Dia berdiri tahun 1902, memiliki stadion di De Adelaarsoort, memiliki julukan adalah Coët. Coët ini nama bahasa khasnya dari si Deventer yang artinya ya go ahead, Coët gitu ya. Dan selain itu memiliki julukan Pride of IJssel karena mereka berasal dari IJsselmeer gitu. Pemain yang terkenal siapa aja? Pertama ada Marc Overmars yang menjadi sayapnya Arsenal dulu, Ajax juga pernah, Barcelona juga pernah ya. Kemudian ada Demi Dizu. Nah, Demi Dizu ini pemain defensive midfielder yang keras juga dan memiliki keturunan darah Indonesia, dan sekarang menjadi pemilik dari aparel baju yang bernama Bowler. Itulah Demi Dizu. Selain itu ada Diego Michels yang pernah membela Go Ahead Eagles dan sekarang bermain di Liga Indonesia, yang lumayan banyak kontroversi lah ya di Indonesia juga. Itulah Go Ahead Eagles. Lanjut ke Groningen. Klub Groningen ini berdiri tahun 1971, memiliki stadion di Euroborg, dan julukannya adalah Trots Het Noorden. Nah, Trots Het Noorden itu kalau di bahasa Indonesianya, Trots itu pride, Van Het Noorden, Pride of North atau kebanggaan dari utara. Kenapa? Karena Groningen ini berada di provinsi utara di Belanda, atau disebutnya provinsi Groningen gitu. Pemain yang terkenal siapa? Arjen Robben, kemudian Luis Suarez, dan Virgil van Dijk. Nah, tiga nama itu menjadi legendanya dari Groningen lah ya, karena selain bakat-bakatnya dia, banyak juga diambil atau dicatut oleh Ajax Amsterdam gitu. Lanjut ke Heerenveen. Heerenveen ini memiliki home base di Heerenveen di wilayah Friesland. Berdiri tahun 1920. Stadionnya adalah Abel Enstra Stadium yang diambil dari nama legendanya. Memiliki julukan The Super Friesen atau orang-orang Super Frisia. Pemain terkenalnya Abel Enstra jelas, pemilik gol dan caps terbanyak di Heerenveen. Hakim Ziyech dan Georgios Samaras, orang Yunani. Lanjut ke NEC atau apa ya, NEC. NEC itu berarti
itu tuh sebenarnya nama singkatannya NEC, sebenarnya NEC itu Nijmegen Indracht Kombinasi, berarti kombinasi Nijmegen dan Indracht gitu ya. Nah, memiliki home base di kota Nijmegen, berdiri tahun 1900, memiliki stadion namanya Gover Stadium, kemudian julukannya adalah NEC. Pemain yang terkenalnya adalah Dennis Rommedahl dan Alireza Jahanbakhsh, ini orang Iran. Lanjut ke PSV. Nah, PSV ini salah satu klub yang dimiliki oleh perusahaan elektronik gitu ya. Elektronik ya, karena Philips lah tahu ya Philips Sport Vereniging, karena kalau dipanjangin PSV itu kan Philips Sport Vereniging, itu berarti Persatuan Olahraga Karyawan Philips gitu. Itu berbasis di Eindhoven, itu berdiri 1913, memiliki stadion di Philips Stadion, memiliki julukan itu The Boeren atau para petani atau The Lampen. Kenapa Lampen? Lampen itu ya lampu, karena Philips itu terkenal dengan lampunya gitu. Pemain yang terkenal Ruud Gullit, Ronald Koeman, dan Ruud van Nistelrooy gitu. Lalu lanjut ke RKC Waalwijk. RKC Waalwijk ini, RKC juga merupakan singkatan. Yang pertama ada Rooms Katholiek Combinatie, kalau bahasa Indonesia jadi kombinasi Katolik Roma. Simple gitu. Memiliki home base di kota Waalwijk dari tahun 1940. Memiliki stadion itu De Mandemaker Stadion. Untuk julukannya saya juga masih belum menemukan julukannya apa, tapi mungkin ada sedikit Roma-Romaan gitulah ya berarti. Kemudian untuk pemain terkenalnya ada Dirk Boerichter dan Zeljko Petrovic. Untuk selanjutnya kita kembali ke klub dari Rotterdam, yaitu ada Sparta Rotterdam. Berdiri tahun 1888 sebagai klub profesional tertua di Liga Belanda. Untuk si stadionnya dari Sparta Rotterdam itu adalah Het Kasteel. Itu teh kalau di bahasa Indonesia jadi The Castle atau istana lah ya, istana. Memiliki julukan The Kastelheren atau The Castle Lord atau tuan dari suatu kastil. Nah, untuk si pemain yang terkenalnya ada Danny Blind sama Denzel Dumfries yang sekarang main di Inter Milan. Lanjut ke FC Twente. FC Twente ini berada di kota Enschede. Berdiri tahun 1965. Berstadion di The Grolsvesten. Kemudian julukannya The Tukers. Nah, pemain yang terkenalnya siapa? Pertama ada Brian Ruiz, Dusan Tadic, dan Kenneth Perez. Oke, selanjutnya ke klub FC Utrecht. Nah, FC Utrecht ini berdomisili di kota Utrecht. Berdiri tahun 1970. Memiliki stadion De Galgenwaard. Lalu julukannya adalah Domste Delingen atau apa ya, pengelola katedral gitu ya. Lalu pemain yang terkenal siapa aja? Pertama ada Der Kuyt, kemudian ada Michael Mols. Nah, Michael Mols ini juga unik, dia memiliki darah Indonesia juga di tubuhnya ya. Nah, dia sempat bermain di Glasgow Rangers juga. Lalu ada David De Tomaso. Nah, ini dikenang juga sebagai pemain Utrecht yang meninggal dan diabadikan di Utrecht itu sendiri. Lalu yang terakhir ada Irfan Bahdim. Nah, Irfan Bahdim ini ya sangat terkenal ya di Indonesia, merupakan salah satu gelandang serang terbaik di Indonesia, memiliki caps lumayan banyak juga di Indonesia dan sempat bermain di FC Utrecht. Hanya saja tidak terlalu mencolok ya di FC Utrecht karena keburu pindah ke Liga Asia, termasuk di Indonesia, kemudian ke Thailand dan kembali lagi sekarang berkarya di Indonesia. Selanjutnya ke klub Vitesse Arnhem, karena berdomisili di kota Arnhem. Berdiri tahun 1892, memiliki stadion bernama De Gelredome dan memiliki julukan adalah FC Hollywood atau Rijn Vitesse gitu. Pemain yang terkenal adalah pertama ada Ramon van der Gouw, untuk kiper Belanda, sempat juga bermain untuk Manchester United dan menjadi pelapisnya dari Peter Schmeichel di tahun 90-an. Lalu ada Guram Kasia dan Bert Latoheru. Nah, Bert Latoheru ini memiliki darah Maluku di badannya. Kemudian ada penyerang Yunani bernama Nikos Machlas dan penyerang terbaiknya yaitu Roy Makaay. Nah, Roy Makaay ini sempat juga melanglang buana dan terkenal ya di Deportivo La Coruña dengan penyerang lainnya atau duetnya yaitu Diego Tristan. Nah, Roy Makaay juga memiliki darah Indonesia di tubuhnya dan salah satu penyerang terhebat di Belanda. Terakhir ada FC Volendam. Nah, FC Volendam ini salah satu klub yang baru naik lah ya ke Eredivisie karena banyak berkutat di Eerste Divisie dan memiliki home base di kota Volendam, berdiri tahun 1977, memiliki stadion The Kras Stadion dan memiliki julukan adalah Paling Boeren atau White Broken. Atau White Broken itu white itu lebar, broken itu celana lebar. Mungkin di daerah Volendam terkenal dengan celana lebarnya gitu ya, White Broken.
Pemain yang terkenal mungkin hanya tercatat hanya Andre Ooyer. Andre Ooyer ini salah satu back tim nasional Belanda, sempat juga bermain di Aston Villa dan beberapa klub di Belanda dan di Inggris. Nah, itulah beberapa list klub dan julukannya serta beberapa pemain yang terkenal di Belanda saat ini gitu. Ya, itulah perjalanan kita ke negara kincir angin yang disebut Belanda, di mana sejarah dan cerita yang terdapat di sana selain menjadi tempat bermukimnya berbagai etnis di dunia ya, karena era kolonialisme yang dilakukan Belanda di beberapa titik atau beberapa wilayah di dunia ini, termasuk di Afrika, Asia, kemudian di mungkin Amerika belum ya karena sempat diambil alih oleh Inggris. Kemudian selain itu juga Belanda juga mewarisi kekuatan persatuan dari multikulturalnya itu sendiri di wilayahnya, karena selain sebagai tadi ya sebagai melting potnya, sebagai tempat berkumpulnya berbagai macam multikultural atau kultur-kultur yang ada di daerah jajahannya, dia juga mungkin selain negara ini juga bersifatnya sangat-sangat liberal ya, karena negara yang sangat liberal di dunia sekarang mungkin bisa kita katakan negara Belanda ini. Nah, selain itu di bidang olahraganya, yaitu di bidang olahraga sepak bola, mudah-mudahan juga si Belanda ini menjadi juara dunia ya, karena hanya itu saja sih yang tinggal diraih oleh negara Belanda, di samping grassroots footballnya yang sudah mengakar, sudah menjadi sejarah. Beberapa pemainnya juga sempat menjadi pemain terbaik juga gitu ya. Dia tinggal tim nasional aja lah yang menjadi juara di dunia. Mungkin sekian jalan-jalan kita kali ini. Mungkin kita jumpa lagi di wilayah dan negara yang berbeda lagi. Silakan komen mau berjalan-jalan ke negara mana lagi sih? Apakah mau ke Turki atau mau ke mana ya? Belum ya, Jerman atau ke Italia juga belum ya? Silakan komen aja, nanti kita coba riset dan kita sampaikan kepada kalian. Itu aja, terima kasih sudah menyaksikan Prumpedia edisi Belanda ini di Prumpedia with Shamrock kali ini. Terima kasih. Oke, untuk pemenang kuis episode 1 di Belanda ini yang beruntung karena lumayan lengkap jawabannya. Silakan menghubungi kita via IG atau via YouTube atau via DM saya juga boleh. Selamat untuk pemenang episode kali ini.